Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Istiqomah. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai tentang dasar-dasar penerjemahan yang diawali dengan definisi. Pada zaman dahulu sebenarnya penerjemahan ini sudah ada pada sebelum abad ke-1, yang dimana pada zaman Cicero. Cicero ini adalah seorang yang sangat pandai dalam penulisan, pengacara, dan ahli gaya prosa, yang dimana dia sangat terkenal. Pada zaman Cicero ini dia adalah seorang yang sangat pandai dalam pengacara, filosof, penulisan gaya bahasa dan gaya prosa. Pada penerjemahan ini penerjemahan ini sangat sangat berperan penting dalam pengalih bahasakan atau komunikasi antar bangsa, yang dimana dulu juga pada zaman keemasan Islam itu sangat berperan penting dalam mendongkrak buku atau karya-karya sains dan teknologi. Dan kita mulai dari definisi. Definisi di sini dari etimologi itu bahasa serapan dari bahasa Arab yang dimana mengalih bahasakan atau memindah bahasa. Untuk kita melihat ke bahasa Inggris yang bisa disebut dengan translation. Translation ini mengandung 3 arti. Yang pertama, mengacu kepada suatu sumber produk yang dimana produk ini yang telah diterjemahkan dalam bahasa yang berbeda. Stop dulu, Mbak. Dari terjemahan ini mengandung 3 translation atau terjemahan ini mengandung 3 arti. Yang dimana arti pertama itu mengacu kepada suatu produk yang dimana kata terjemahan itu mengandung 3 arti, yang dimana 3 arti ini yang pertama mengacu kepada suatu produk atau hasil produk yang ujaran yang telah diterjemahkan ke bahasa yang berbeda. Yang kedua mengacu kepada ujaran atau tulisan yang dialih bahasakan ke bahasa asing. Yang ketiga mengacu kepada kegiatan atau pengucapan yang berbeda tetapi dengan bahasa yang sama. Jadi satu makna tetapi ada banyak bahasa. Yang bisa kita pahami, yang kita bisa dalam literasi penerjemahan itu ada 2 singkatan atau 2 istilah. Yang pertama besu dan besa. Yang pertama besu itu adalah bahasa sumber, yang dimana bahasa sumber itu dari karya si sang penulis. Yang kedua besa, yaitu bahasa asing, yang dimana bahasa sasaran ini untuk pengalihan bahasa, yang dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, yang dimana bahasa sasaran ini adalah bahasa untuk pengalihan penerjemahan. Menurut di sini saya akan memaparkan ada 2 pandangan. Yang pertama pandangan dari David Crystal, yang dimana istilah netral yang digunakan untuk semua jenis tugas, yang dimana makna dari bahasa sumber diubah ke bahasa asing. Dan yang kedua, dan di sini pendapat kedua yaitu yang bernama Newmark ini berpendapat bahwa penerjemah itu dibagi 2 menjadi satu penerjemahan tertulis, yang kedua penerjemahan lisan secara tidak langsung. Ia mengatakan bahwa penerjemahan ini adalah suatu keterampilan yang dimana keterampilan ini bisa mengganti atau menyampaikan maksud dari si pengarang dengan bahasa yang berbeda. Dan dia ini juga merilis suatu karya. Bukunya ini berjudul dengan The Next Box of Translation. Di dalam buku ini dia berpendapat bahwa penerjemah itu adalah suatu teks di dalam bahasa lain. Jadi dia The Newmark ini juga merilis buku yang dimana buku ini berjudul The Next Books of Translation, yang dimana dalam buku ini dia berpendapat juga bahwa penerjemah itu adalah menerjemahkan makna suatu teks ke dalam bahasa lain sesuai dengan yang dimaksud pengarang. Jadi apa yang dimaksud pengarang itu yang akan dia tuliskan dalam penerjemahan ini.
Terus ada beberapa orang juga berpendapat bahwa definisi penerjemah adalah didefinisikan sebagai proses menemukan padanan bahasa. Jadi padanan bahasa itu kayak kesamaan bahasa bagi ujaran bahasa sumber. Dari kesimpulan yang saya bisa sampaikan dari definisi ini, yang pertama itu penerjemahan ini digunakan untuk mengacu kepada penerjemahan maupun lisan, tulisan, ataupun isyarat. Yang kedua, penerjemahan ini digunakan untuk mengacu kepada penerjemahan khusus ataupun penerjemahan bahasa tulis. Yang ketiga, yang kita bisa sebut dengan bahasa sasaran, yang dimana bahasa sasaran ini adalah suatu media yang sangat penting yang digunakan oleh si penerjemah ya untuk menyampaikan ulang atau menyampaikan teks atau menyampaikan pesan dalam bahasa yang bahasa sasaran ini adalah bahasa yang paling penting, yang dimana bahasa sasaran ini adalah suatu media yang digunakan untuk si penerjemah, yang digunakan oleh si penerjemah untuk menyampaikan pesan-pesan dari si pengarang dalam bahasa yang berbeda untuk memudahkan si penerima mengerti apa yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Begitu, mungkin sekian dulu untuk definisi, nanti akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Dadah. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan subtema yang kedua, yaitu teks, konteks, dan konteks. Yang pertama adalah teks, di mana seorang penerjemah dalam memilih teks seharuslah memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah kemampuan atau kompetensi si penerjemah dalam menerjemahkan teks tersebut, di mana ketika dia memperhatikan hal tersebut, maka dia akan dapat menghasilkan suatu terjemahan yang baik dan benar. Yang kedua adalah segi kebaruan, di mana seorang penerjemah harus memilih teks yang baru atau yang belum pernah diterjemahkan oleh orang lain. Yang ketiga adalah segi kebermanfaatan, di mana teks yang dipilih haruslah bermanfaat bagi pembaca yang akan membaca teks terjemahan tersebut. Yang kedua adalah konteks. Konteks merupakan frasa yang memiliki timbal balik. Maksud dari timbal balik di sini adalah seorang penerjemah mampu menerjemahkan sesuai dengan maksud yang ditulis oleh penulis dari teks asli buku atau jurnal yang diterjemahkan tersebut. Yang ketiga adalah konteks. Konteks ada 2, yang pertama konteks linguistik atau bahasa, yang kedua konteks non-linguistik. Yang konteks linguistik itu merupakan suatu konteks atau dasar di mana seorang mampu menerjemahkan dengan baik dan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis. Yang kedua, konteks non-linguistik. Maksud dari konteks non-linguistik ini konteks yang berupa teks-teks sosial, budaya,